Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13 mampu membuat hidupnya menjadi berwarna. Kakak sudah mencintai Rasya? Gilang bertanya balik. Bukan urusanmu, ketus Gilang. Lalu, urusan siapa? Semua yang sudah menjadi anggota keluarga Andaksa, maka segala urusannya menjadi urusan bersama. Gilang berkata tak kalah tegas. Sudut bibir Pandu tertarik sebelah, menunjukkan senyum miring. Tidak semua, lebih baik kamu urusi saja urusanmu sendiri, ucap Pandu. Gilang berjalan mendekati sang kakak dan berhenti tepat di sampingnya. Jangan terlalu lama membuat keputusan karena banyak lelaki yang bersedia menjadi pendamping hidup Rasya. Saingan kakak banyak. Gilang berjalan santai meninggalkan Pandu begitu saja. Dia tidak peduli meski Pandu mulai terbakar emosi. Tangan Pandu terkepal erat dengan rahang yang tampak mengetat. Dalam hati kecil Pandu ada sebuah kekhawatiran jika yang diucapkan Gilang ada benarnya. Dia takut akan ada lelaki lain yang mampu merebut hati Rasya. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut ataupun memiliki Rasya dariku. Gumam Pandu sebelum akhirnya dia kembali ke ruangan Rasya untuk menjemput gadis itu. Dia akan mengantar Rasya ke kampung, sesuai keinginannya. Mobil yang dikendarai Pandu baru saja sampai di pelataran rumah milik Paijo. Penghuni rumah yang saat itu sedang duduk santai di ruang dalam pun, bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Marlina tersenyum lebar saat melihat kedatangan Rasya dan juga Pandu. Paijo memeluk putrinya dengan sangat erat untuk melepaskan segala kerinduan untuk anak bungsunya itu. Bapak kangen banget sama anak perawan bapak yang udah enggak perawan. Paijo berseloroh, Rasya dengan gemas memukul dada sang ayah. Paijo merintih sesaat sebelum akhirnya tergelak keras. Rasya pun melerai pelukan itu dan beralih memeluk Marlina yang sedari terus tersenyum. Kukum kangen, Bu. Rasya merengek manja. Tanpa sadar, Pandu dan Arga tersenyum melihat betapa hangatnya keluarga itu. Mari silakan masuk dulu. Paijo mempersilakan. Mereka semua pun masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Rasya berpamitan ke dalam karena akan membuatkan minum untuk mereka. Bagaimana hubungan kamu dengan putri saya, Nak? Tanya Paijo saat bayangan Rasya tidak lagi terlihat. Sebagai seorang ayah, apalagi sejak kecil Rasya sangat dekat dengannya, maka Paijo bisa melihat. Kalau Rasya sedang tidak baik-baik saja meski hanya melihat dari sorot mata gadis itu. Pak, Pandu terdiam, bingung harus bagaimana cara menjelaskan semuanya. Bibir Paijo tersenyum tipis saat melihat gurat keraguan tampak terlihat jelas dari wajah anak menantunya. Maafkan putri bapak yang masih kekanak-kanakan. Dia butuh seseorang yang sabar mendampinginya. Sejujurnya, bapak sudah ragu sejak Kukum meminta nikah siri dan bukan ijab sah secara negara. Paijo menghela napas berat. Dengan sangat perlahan dia mengembuskannya. Pak, saya dan Rasya hanya sedang butuh waktu untuk sendiri dan meyakinkan perasaan ini. Tapi bapak harus percaya kalau saya sudah mulai mencintai Rasya. Bahkan saya sudah mempersiapkan pesta pernikahan minggu depan. Tapi Rasya meminta waktu 1 bulan untuk saling menenangkan diri. Pandu akhirnya mengatakan semuanya. Dia tidak mau ada kesalahpahaman di antara mereka. Ekor mata Pandu sesekali melirik ke pintu dalam takut Rasya datang dan mendengar semuanya. Kalau begitu biarkan saja dulu. Bapak yakin dia tidak akan tahan lama-lama, kata Paijo. Pandu hanya menanggapi lewat anggukan.
karena dia melihat Rasya yang sedang berjalan keluar dengan membawa nampan di tangan. Sedangkan Marlina membawa camilan di belakangnya. Mereka semua pun mengobrol bersama, dan saat malam hampir larut, Pandu dan Arga berpamitan kembali ke kota karena besok mereka harus rapat pagi hari dan tidak bisa diwakilkan. Padahal Rasya sudah menyuruh mereka untuk menginap semalam. Tetapi Pandu tahu itu hanyalah basa-basi dari istrinya di depan kedua orang tuanya. Om, hati-hati di jalan. Rasya menarik tangan Pandu lalu mencium punggung tangan lelaki itu. Namun, beberapa detik kemudian dia terkejut saat Pandu menarik tubuhnya masuk dalam dekap erat lelaki itu. Tangan Pandu mengusap rambut belakang Rasya dengan lembut. Bahkan Rasya bisa merasakan sebuah kecupan mendarat di puncak kepalanya. Jaga dirimu baik-baik, Pandu berkata lirih, tetapi mampu membuat hati Rasya tidak karuan rasanya. Kuatkan hatiku jangan sampai luluh hanya karena ini. Selepas kepulangan dari kampung, Pandu hanya uring-uringan sendiri di kamarnya. Sedari tadi dia terus saja berguling ke sana kemari hanya karena memikirkan Rasya. Jujur, dia sangat merindukan gadis itu. Bahkan, celotehan Rasya yang begitu belak-belakan selalu saja terngiang dalam pikirannya. Arg, Pandu melempar guling secara sembarang lalu duduk dan mengusap wajahnya secara kasar. Lama-lama aku bisa gila, umpatnya pada diri sendiri. Lebih baik aku mandi saja. Pandu bangkit berdiri dan bergegas menuju ke kamar mandi untuk menyegarkan tubuh dan otaknya. Pandu berendam dalam air hangat, tetapi baru saja memejamkan mata. Bayangan Rasya kembali datang dan begitu mengusiknya. Dia kembali mengumpat kesal. Selesai membersihkan diri, Pandu segera turun untuk makan malam. Di sana sudah ada Gea yang duduk menunggu dengan senyum yang tidak sedikit pun memudar. Wajah Gea tampak berbinar bahagia karena tidak melihat keberadaan Rasya semenjak kepulangan Pandu dari kampung. Makan, Kak. Gea menyambut manja. Pandu hanya mengangguk lalu membiarkan Gea mengambilkan makan untuknya. Selama makan, Pandu tampak sangat tidak bersemangat. Bahkan baru habis setengah piring. Lelaki itu sudah meletakkan sendoknya begitu saja. Gea yang melihat itu pun mengerutkan kening karena heran. Kenapa tidak dihabisin, sayang? Tanya Gea lembut. Pandu mendengkus kasar. Bukankah sudah kukatakan jangan memanggilku sayang? Seru Pandu tidak terima. Kenapa? Sejak kematian Kak Amira, aku selalu memanggil kamu sayang, tapi kamu tidak pernah protes. Gea berpura-pura tidak tahu apapun. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Pandu menenggak segelas air putih sampai benar-benar tandas. Berbeda bagaimana? Jangan bilang kamu sudah melupakan Kak Amira dan menikahi gadis kampungan itu. Tukas Gea. Dia terkejut saat Pandu meletakkan gelas dengan cukup kencang seolah hendak memecahkan kaca meja tersebut. Pulanglah ke Amerika. Sudah cukup kamu berada di sini. Ucap Pandu mengusir. Gadis itu menatap Pandu dengan tidak percaya. Sejak kematian Amira 3 tahun lalu, baru kali ini Pandu begitu ketus padanya. Padahal dulu lelaki itu sangat memanjakan dirinya. Kamu mengusirku? Suara Gea mulai naik 1 oktav. Pandu tidak menjawab, hanya mengusap bekas makanan di mulut dengan tisu lalu membuangnya secara sembarang. Kak, kamu berubah sejak mengenal gadis kampung itu. Bahkan kulihat hubungan kalian tidak biasa. Kata Gea menghentikan Pandu yang hendak bangun dari duduknya. Jangan berbicara sembarangan. Hardik Pandu, telunjuknya mengarah tepat di depan wajah Gea. Aku berbicara fakta dan bukan sembarangan.
Elak Gea, tangan Pandu terkepal erat. Jika tidak mengingat Gea adalah adik Amira, orang yang dia cintai. Sudah pasti Pandu akan menamparkan mulut sialan gadis itu. Sekali lagi kamu menghina Rasya, aku akan mengantarmu pulang ke Amerika saat itu juga. Pandu memilih pergi sebelum emosinya benar-benar naik ke ubun-ubun. Sedangkan Gea hanya menatap punggung Pandu yang perlahan menjauh dari pandangan. Aku akan menemui gadis itu. Kak Amira, tenang saja. Aku akan menyelesaikan tugas dari kakak supaya kakak bisa tenang di alam sana. Gea meremas sendok di tangan dengan cukup kuat. Sayang, kamu mencintaiku? Tanya gadis dengan rambut hitam sebahu yang kini duduk di samping kekasihnya. Tentu saja, hanya kamu satu-satunya pemilik hatiku setelah Momi Lisa tentunya. Pandu terkekeh. Amira mengerucutkan bibir hingga membuat Pandu merasa begitu gemas. Dan tanpa sadar mendaratkan sebuah ciuman di sana. Sayang, kalau suatu saat aku pergi darimu maka ingatlah kalau aku sangat mencintaimu. Amira berbicara penuh makna. Senyum di bibir Pandu perlahan memudar dan tatapannya ke arah Amira begitu susah dijelaskan. Kamu mau pergi kemana? Tanya Pandu penuh selidik. Bukannya menjawab, Amira justru menunjukkan senyum lebar yang membuat hati Pandu makin tak karuan rasanya. Berjanjilah kamu akan hidup baik-baik saja selama jauh dariku. Aku juga nitip Gea. Kamu tahu, kan kalau Gea adalah satu-satunya harta yang kumiliki? Ucap Amira lirih. Pandu merangkul pundak Amira dan memeluk gadis itu dengan erat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Duniaku bisa hancur kalau tidak ada kamu di sisiku. Hanya kamu satu-satunya wanita yang bisa membuat hidupku bahagia. Suara Pandu terdengar berat. Dia berusaha menepis perasaan tidak nyaman yang menelusup masuk ke hatinya. Mencoba berprasangka baik kalau semua akan berjalan sebagai mestinya. Aku mencintaimu. Pandu mendaratkan ciuman di puncak kepala Amira yang saat ini sedang membenamkan kepala di dada bidang milik Pandu. Aku juga mencintaimu, bahkan sangat mencintaimu. Aku akan membawa cinta kita sampai mati, sampai. Amira, mata Pandu terbuka lebar begitu saja dengan keringat dingin yang sudah membasahi dahi. Pandu menyentuh bagian dada saat merasakan jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Dia juga merasakan hatinya terasa berdenyut sakit. Amira, sampai kapan kamu akan berhenti menghantuiku? Pandu bergumam lirih. Pandu mengusap wajah secara kasar untuk menghapus keringat dingin yang sudah makin membasahi. Dia menghirup napas dalam lalu mengembuskan secara perlahan untuk kembali menormalkan detak jantungnya. Namun, hatinya masih saja merasa tidak karuan. Akhirnya, Pandu memilih untuk turun dari tempat tidur dan berdiri di balkon kamar. Menatap langit malam tanpa peduli pada dinginnya angin yang berembus. Sebatang rokok yang tersemat di jari sebagai teman Pandu. Dia menghirup asap itu lalu mengembuskan dengan cepat. Tiba-tiba sekelebat bayangan Rasya datang menghampiri. Bibir Pandu tersenyum tanpa sadar saat mengingat tingkah Rasya yang begitu menggemaskan. Tingkah gadis yang tidak seperti pada umumnya, tetapi mampu membuat hidupnya menjadi berwarna. Kenapa aku bisa teringat dengan gadis perusuh itu? Pandu menggeleng cepat, berusaha mengusir bayangan Rasya yang justru tampak makin jelas. Namun, semua seolah percuma. Bayangan Rasya masih saja tak mau pergi. Bahkan Pandu tertawa lirih saat bayangan Rasya menjulurkan lidah untuk meledek padanya. Astaga, aku benar-benar bisa gila kalau jauh dari si Kurap selama sebulan. Baru sehari aja dia udah buat aku kehilangan semangat hidup.
Pandu bergumam lirih. Dia merogoh ponsel dari saku celana untuk menghubungi Arga. Selamat malam, Tuan. Anda belum tidur? Belum, Ga. Kenapa kamu tidak menginap di sini saja? Bukankah besok kita harus rapat pagi? Tanya Pandu. Tidak, Tuan. Lebih baik saya ke rumah Anda besok pagi. Ga, kapan kamu dan Gea akan? Ada perlu apa Anda menghubungi saya, Tuan? Sela Arga mengalihkan pembicaraan. Pandu pun terdiam karena menyadari Arga tidak pernah mau jika membahas tentang Gea. Ga, soal rencana kejutan besok hari Minggu. Tolong kamu siapkan dengan benar-benar dan aku ingin kejutan itu sangat berkesan. Suruh Pandu, tetapi Arga tidak menyahut sama sekali. Lelaki itu sedang terkejut di sana. Kejutan untuk siapa, Tuan? Tanya Pandu heran. Tentu saja untuk istriku, memang siapa lagi? Pandu menjawab sewot. Arga dari seberang telepon hanya mengembuskan napas kasar. Rasya duduk di teras rumah dengan secangkir teh panas menemani. Sejak kepulangan Pandu ke kota 3 hari lalu, Rasya seolah bukan menjadi dirinya sendiri. Dia lebih banyak diam dan susah untuk bercanda seperti biasa. Kalau kamu sudah cinta, jangan gedein gengsi. Rasya terkejut saat mendengar suara Agus dari ambang pintu. Melihat sang kakak yang tersenyum meledek padanya, Rasya hanya mendengkus kasar. Mas lihat kalian berdua itu sudah saling mencintai, tapi sama-sama gengsi. Tebak Agus. Dia duduk di samping Rasya dan meminum teh milik adiknya. Mas Agus, jangan rusuh. Kalau mau minum teh, bikin sendiri. Protes Rasya, namun Agus justru terkekeh melihat kekesalan adiknya. Lagian kamu aneh, Kum. Si Pandu mau nikahin kamu, kok kamu malah minta nikah siri? Apa enaknya nikah siri? Yang ada kasihan anakmu, tuh. Enggak bisa dapat akte, bisa ditinggal pergi kapan aja. Agus menakuti, tetapi Rasya justru melirik kakaknya dengan wajah malas. Pikiran Mas Agus udah jauh, jelek pula kayak orangnya. Rasya berbicara asal, gadis itu mengusap kepala yang ditonyor oleh sang kakak. Kata bapak enggak boleh noniorin kepala, entar goblok loh, Mas. Enggak usah ditonyor juga kamu emang udah goblok, Kum. Hina Agus, tetapi Rasya justru tergelak. Aku bilangin bapak kalau Mas Agus ngatain goblok. Rasya menunjuk wajah Agus, namun gadis itu kembali merintih saat Agus beralih menyentil keningnya. Bapak, Mas Agus bilang minta kawin sama Jule. Rasya berusaha menyingkirkan tangan Agus yang saat ini sedang membekap mulutnya. Kamu jangan jadi mulut ember, daripada nikah sama Juleha mending nikah sama Ajeng, sakit. Agus mengibaskan tangan yang terasa sakit karena Rasya menggigitnya hingga meninggalkan bekas gigi. Kamu kanibal, Kum, ucap Agus kesal. Daripada Mas Agus kanibo, balas Rasya tak kalah ketus. Namun, sesaat kemudian mereka tergelak keras bersama hingga suaranya begitu menggelegar. Permisi, tawa Agus dan Rasya terhenti saat melihat seorang gadis cantik berdiri di halaman rumah dengan bibir tersenyum lebar. Mata Rasya membola sempurna saat menyadari siapa gadis itu. Nona Gea. Rasya bangkit berdiri diikuti Agus. Tubuh Rasya sedikit membungkuk hormat. Ternyata aku tidak salah rumah. Gea berkata lembut, kening Rasya mengerut dalam. Siapa, Kum? Tanya Agus setengah berbisik. Ada tamu, kenapa kalian tidak suruh masuk? Suara Paijo dari ambang pintu berhasil mengalihkan perhatian mereka. Nona Gea silakan masuk. Rasya dan lainnya pun masuk ke rumah diikuti Gea di belakang.
Mereka duduk di ruang tamu. Sedangkan Marlina yang berada di dalam rumah dengan sigap membuatkan minum. Nona Gea dari mana tahu rumah saya? Tanya Rasya heran. Aku tadi nanya sama orang. Semuanya aku minta maaf karena kedatanganku ke sini ingin berbicara empat mata dengan Rasya. Gea tidak ingin berbasa basi karena dia akan langsung pulang setelah ini. Rasya begitu gugup, dalam hati bertanya-tanya hal apa yang akan dibicarakan Gea. Menilik dari betapa seriusnya raut wajah Gea, keluarga Rasya hanya menatap penuh tanya ke arah Rasya yang juga tidak tahu apa-apa. Mari ke kamar saya, Nona. Rasya bangkit berdiri dan mengajak Gea untuk masuk ke kamar, setidaknya di sana tempat paling aman. Begitu masuk ke kamar, pandangan Gea mengedar ke seluruh penjuru ruangan. Rasya yang melihat itu hanya bisa menunduk dalam. Hal apa yang akan Anda bicarakan, Nona? Maaf, kamar saya sangat berantakan. Rasya berbicara dengan sopan. Cukup rapi walau sempit. Gea bicara belak-belakan. Rasya hanya menunjukkan senyum paksa. Bolehkah aku tahu hubungan kamu dengan Kak Pandu? Tanya Gea menuntut jawaban. Rasya terlihat bingung harus menjawab yang bagaimana. Katakan saja sejujurnya, aku ini adiknya Kak Amira, dan Kak Amira adalah... Saya sudah tahu, Nona. Sela Rasya, bola mata Gea terlihat membola sempurna. Kak, kamu sudah tahu? Tanya Gea tergagap, masih belum sepenuhnya percaya. Rasya tidak menjawab, hanya mengangguk lemah diiringi senyum manis. Sudah, Nona, Mom, maksud saya Nyonya Lisa yang memberitahu. Rasya kembali menunduk, takut Gea akan curiga padanya. Kamu tahu kalau Kak Amira adalah kekasih Kak Pandu? Tanya Gea lagi. Dia tidak sadar kalau pertanyaannya bisa saja menyakiti hati Rasya. Sudah, Nona. Gea mendudukkan tubuhnya di atas kasur kapuk milik Rasya. Embusan napas kasar terdengar dari mulut gadis itu. Sementara Rasya masih berdiri di tempatnya, menunggu Gea kembali membuka suara. Kamu tahu, Kak Pandu dan Kak Amira adalah pasangan kekasih yang sangat romantis dan saling mencintai. Bahkan Kak Pandu sangat menjaga Kak Amira tanpa mengizinkan dia lecet sedikitpun. Suara Gea terdengar begitu berat. Rasya meremas ujung baju yang dikenakannya saat merasakan sebuah perasaan nyeri mengalir seiring aliran darahnya. Rasya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kak Pandu memperlakukan Kak Amira seperti seorang ratu. Apapun yang diinginkan Kak Amira pasti akan dipenuhi. Apapun itu. Meski Kak Pandu harus bersusah payah mencarinya, meski harus ke ujung dunia untuk mendapatkannya. Gea terdiam sesaat untuk menghirup napas dalam. Ekor matanya melirik Rasya yang mulai terlihat sendu. Kak Amira juga sangat menjaga kehormatannya untuk Kak Pandu. Dia hanya ingin menyerahkan kehormatannya untuk Kak Pandu saja di saat mereka sudah menjadi suami istri kelak. Gea menarik sebelah bibirnya, tersenyum tipis. Nona, maafkan saya yang sudah tidak sadar diri. Rasya makin menunduk dalam. Kenapa kamu minta maaf? Apa kamu punya salah? Tanya Gea curiga. Rasya terdiam sesaat, lalu dia menghela napas dalam-dalam. Bagaimanapun keadaannya, dia harus berkata jujur kepada wanita itu. Nona, sebenarnya saya sudah menikah dengan Om, maaf maksud saya Tuan Pandu. Rasya menutup mulutnya karena merasa telah keceplosan. Apa, kamu sudah menikah dengan Kak Pandu? Seru Gea tidak percaya. Rasya mengangguk lemah sebagai jawaban. Bagaimana bisa? Gea masih belum percaya. Nona, maaf saya sedikit lancang. Saya pernah melihat Tuan Pandu sedang bermain genjotan dan tanpa sengaja saya memergoki.
Lalu, tanya Gea tak sabar. Tuan Pandu menghukum saya untuk menjadi pembantu di rumahnya. Tapi karena kesalahpahaman dengan orang tua saya, akhirnya kita menikah. Imbuh Rahasia tanpa berani menatap Gea sama sekali. Apa waktu pernikahanmu Om Ferdian dan Tante Lisa datang? Tanya Gea penuh selidik. Rahasia mengangguk lemah. Iya, mereka datang. Tapi Anda tenang saja, Nona, karena pernikahan saya dan Om Pandu belum sah di mata negara. Ucap Rahasia lirih. Gea mengerutkan kening dalam dengan tatapan yang sama sekali tidak lepas dari Rahasia. Saya dan Tuan Pandu hanya menikah secara agama karena itu memang keinginan saya. Setelah ini saya akan meminta Tuan Pandu untuk menceraikan saya. Sembari berkata seperti itu, Rahasia makin kuat meremas bajunya. Hatinya merasa berdenyut sakit, bahkan air mata seolah memaksa untuk turun. Gea menatap Rahasia dengan begitu menelisik. Sebagai seorang wanita, dia tahu bagaimana perasaan Rahasia saat ini meski hanya dari meneliti gurat sendu di wajah gadis itu. Gea menarik perlahan sudut bibirnya, tersenyum samar. Kenapa kamu akan meminta cerai? Bukankah kamu mencintai Kak Pandu? Tanya Gea penasaran. Saya tidak akan pernah pantas bersanding dengan Tuan Pandu. Saya seharusnya sadar diri sejak awal dan menolak pernikahan ini. Rahasia berkata lirih, dengan berusaha sekuat tenaga menahan perasaan yang begitu bergejolak. Tapi kulihat Kak Pandu mulai suka padamu. Buktinya sejak kamu tidak di sampingnya, dia seperti kehilangan semangat hidup. Kata Gea, seolah memberi sedikit angin segar dalam napas Rahasia yang terasa sesak. Nona, mendengar dari cerita Anda barusan, saya makin merasa rendah dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nona Amira, kakak Anda. Rahasia berbicara setengah menyindir, dan Gea sepertinya sadar akan hal itu. Duduklah, akan kuceritakan semuanya. Gea menepuk tempat kosong di sebelahnya. Awalnya Rahasia tampak ragu, tetapi dia akhirnya menjatuhkan bokongnya di samping Gea. Namun, dia sama sekali tidak berani menatap wanita di sebelahnya. Jadi, sebelum pergi Kak Amira memberiku sebuah pesan. Flashback on. Kakak dari mana? Tanya Gea. Keningnya mengerut dalam saat melihat Amira yang begitu terburu-buru. Abis bertemu Mas Pandu, Amira menjawab singkat. Gea makin merasa heran saat melihat sorot mata Amira yang tampak berbeda. Tidak seperti biasanya. Ada yang mau kakak bicarakan denganmu? Amira berkata lirih, dan itu mampu membuat hati Gea makin tidak karuan rasanya. Hal penting apa, Kak? Tanya Gea sangat tidak sabar. Amira mengajak adiknya duduk di sofa apartemen miliknya yang dibelikan Pandu 2 bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Kamu mau tidak menjaga hati Mas Pandu untuk kakak? Pastikan dia tidak jatuh cinta dengan wanita yang salah. Bersambung.